Pemirsa, bulan Ramadan di tengah pandemi membuat kita harus pintar mengatur keuangan. Banyaknya waktu berada di rumah dan kebutuhan sama puasa mengakibatkan biaya pengeluaran tetap tinggi. Gimana tips pintar agar kantong keuangan kita tetap aman? Kita akan langsung ngobrol dengan pakar keuangan Prita Gozi. Selamat pagi Mbak Prita, Assalamualaikum. Waduh Mbak Prita, boleh diulang kembali, suaranya belum terdengar. Apa kabarnya Mbak Prita? Kabarnya baik, Mbak. Oke, kabar baik. Nah, Mbak Prita, ini ngomong-ngomong tentang bulan puasa. Mbak Prita sendiri, ini kan pasti tahu, setiap kali kita stay at home banyak sekali ada godaan untuk belanja online, untuk mengadakan pengeluaran lebih. Ini bagaimana? Ini menyiasatinya, Mbak Prita? Oke, jadi pertama yang harus kita pisahkan itu adalah pengeluaran mana yang sifatnya memang biaya hidup rutin kita dan mana yang memang merupakan tambahan kesenangan. Saya biasanya baginya 3, living, saving, playing. Oke, living itu prinsipnya adalah segala biaya hidup yang tidak bisa kita nego. Misal kita beli bahan makanan, minuman, kemudian kuota internet, kan sekarang kan streaming dan lain-lain diperlukan ya. Itu bagian dari biaya living. Sedangkan kalau kita mau menambah kenikmatan, misalnya ini kayak TV di rumah rusak, aku mau ganti, atau misalnya aku mau ganti kursi buat aku working from home. Nah, itu berarti sesuatu yang sifatnya playing karena itu untuk menambah kesenangan sendiri. Nah, sekarang pada saat kita merasa boros nih dalam mengeluarkan gaji kita untuk mungkin belanja online dan lain-lain. Nah, itu harus dibedain dulu nih. Ini sebenarnya tipe belanja yang mana nih gitu kita. Ya, apakah yang memang belanjaan harian kita yang akhirnya kita alihkan menjadi online, atau memang yang sebenarnya tadinya nggak ada diada-adain gitu loh, Mbak. Yang tadi nggak ada jadi ada-adain. Tetapi untuk yang kita waspadai paling utama, Mbak Prita, itu sebenarnya apa sih pengeluaran yang harus kita perhatikan, terutama saat pandemi seperti ini? Oke, biasanya nih ada beberapa rumah tangga yang memang mereka cerita ke saya paham betul bahwa ini bukan situasi yang mudah untuk semua orang. Sehingga pada saat situasinya memang seperti itu, orang beralihnya kemana sih biasanya untuk supaya tidak stres? Ada yang nonton film, ada yang dengerin musik, ada juga yang belanja. Nah, yang harus diwaspadai ini adalah yang pengalihan stresnya itu adalah ke terapi belanja. Nah, belanjaannya itu selama tidak melebihi 10% dari penghasilannya itu mungkin masih nggak apa-apa. Tapi pada saat belanjaannya itu memang sudah tidak terkendali, nah ini ngerinya sebenarnya belanjaannya itu bukan karena kemauannya dia, tetapi karena memang dia perlu melepaskan stresnya tersebut. Biasanya nanti datang belanjaannya tuh yang model misalnya nih, udah ada masker 1, 2, tiba-tiba beli lagi masker sampai 10 gitu ya, karena lucu-lucu gitu kan. Kemudian misalnya ada yang belanjaannya misalnya ini alat masak nih, kan sekarang banyak yang suka cooking from home juga. Udah ada 1, 2 tiba-tiba nambah lagi segala macam ala-ala chef, master chef gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang memang harus diantisipasi. Harus dihati-hati ya kita sebagai konsumen di rumah. Nah Mbak Prita, ini ada satu lagi di masa-masa menjelang Lebaran atau Idul Fitri adalah turunnya THR bagi para pegawai. Ini bagaimana kita untuk bersiap mengendalikan diri dan juga mengatur pengeluaran THR kita nanti? Baik, jadi untuk teman-teman, rekan-rekan pemirsa Metro TV yang memang masih mendapatkan THR, maka Anda sangat beruntung karena tidak semua orang saat ini memang masih bisa mendapatkan tunjangan hari raya. Jadi berapapun yang Anda peroleh, Anda wajib mensyukuri. Nah, gimana cara mensyukurinya? Mensyukurinya itu dengan benar-benar kita bijaksana dalam mengelola THR, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, tolong prioritas Anda adalah untuk 3 hal. Pertama, tetap saja kita ada kewajiban sebagai umat muslim membayar zakat fitrah. Kemudian kalau memang Anda masih ada zakat mal yang belum dibayarkan. Nah, jadi tidak ada cerita nih kayak, tunda dulu deh bayar zakat karena saya ada cicilan, yang nggak bisa begitu. Kalau memang Anda masih punya kendaraan di rumah tapi nggak mau bayar zakat fitrah, ya itu berarti tidak tepat. Yang kedua, tolong juga Anda gunakan untuk dana darurat. Ini yang berbeda nih dengan tips-tips saya di tahun-tahun sebelumnya. Karena momen krisis seperti ini, Mbak, kita tuh benar-benar harus istilahnya lebih
mawas diri, waspada. Dan kita tidak tahu ini selesainya kapan, pun selesai itu recovery-nya sampai kapan. Jadi sebisa mungkin THR itu nomor 2 kita simpan dulu untuk dana darurat. Baru yang ketiga nih untuk kebutuhan lebaran, misalnya untuk THR kewajiban kita ke orang lain, kemudian hidangan lebaran, itu pun juga diatur menunya karena kita sekarang sedang masa krisis gitu. Jadi 3 hal ini yang mohon untuk bisa diutamakan, prioritaskan untuk THR tahun ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Prita atas tipsnya dan selamat kembali menjalankan ibadah puasa dan salam untuk keluarga di rumah.